kita pengen lihat, ingin dengar mungkin pendapatnya Pak Fadil. Pak Fadil kalau boleh Pak Fadil minta pendapat dari Pak Fadil. Sebenarnya kita bicara yang ideal dulu ya. Yang ideal ini sebetulnya reshuffle ini perlukah dilakukan dan kenapa harus dilakukan Pak Fadil? Kriteria reshuffle ini nggak jelas, ya kan? Dan apakah akan efektif gitu ya untuk meningkatkan kinerja dari kabinet ini pun masih pertanyaan gitu ya. Dan waktunya juga tinggal 2 tahun lagi gitu ya kan. Paling mungkin 1 tahun lagi kan, setelah itu kan mana ada mau pemilu, orang pasti sudah mulai, dari sekarang juga udah sibuk politik gitu kan. Jadi saya sih melihat nggak ada ininya, nggak ada keperluannya, nggak ada kebutuhannya untuk melakukan reshuffle sekarang ini gitu, ya kan? Ya. Dan on top daripada itu saya kira ya, persoalannya itu kalau kita lihat itu kan bukan di kabinet atau di para menteri secara keseluruhan gitu ya. Saya kira persoalannya itu ya adalah bukan di antara menteri-menteri yang akan di-reshuffle ataupun tidak di-reshuffle gitu secara masing-masing gitu ya, personal gitu. Tapi ya dalam keseluruhan pemerintahan gitu. Jadi kalau mau ya yang perlu dilakukan itu ya perubahan kebijakan secara menyeluruh gitu ya, di dalam mengelola pemerintahan itu sendiri gitu. Saya kira ini itu ya yang lebih penting dilakukan gitu, daripada hanya sekedar melakukan reshuffle yang piecemeal seperti ini gitu. Misalnya, saya ambil contoh misalnya ya, beberapa waktu yang lalu saya mendapatkan informasi bahwa kebijakan untuk melarang ekspor produk unggulan kita itu memang keinginan presiden itu, ya kan? Yang kemarin larangan ekspor kelapa sawit CPO itu, Pak? Ya, saya nggak mau mengatakan larangan ekspor kelapa sawit atau batu bara atau yang lainnya lah, tapi itu keinginan presiden katanya gitu. Keinginan presiden. Ya kan? Nah, itu kemudian dijalankan oleh menterinya gitu kan. Ya, dan itu kan menimbulkan kekacauan. Ya kan? Nah, tapi sekarang misalnya kekacauan itu kemudian ditimpahkan kepada menterinya gitu. Korban namanya. Yang mungkin saya nggak tahu di reshuffle atau tidak menterinya itu gitu kan. Gitu. Tapi kalau memang menterinya itu di reshuffle, itu kan nggak fair. Orang menterinya menjalankan kebijakan presidennya sesuai dengan keinginan presiden gitu kan, yang justru menimbulkan kekacauan ya. Tapi kemudian menterinya diganti kan gitu. Kalau misalnya menterinya diganti ya, saya sendiri nggak tahu menterinya diganti atau tidak gitu. Iya. Dan semua kalau selama ini kan selalu dikatakan bahwa kebijakan visi itu kan presiden yang punya, ya kan? Jadi kalau misalnya kebijakannya itu tidak baik lah ya, kemudian itu tidak dijalankan dengan baik oleh menterinya, ya kan?
dan kemudian menterinya di reshuffle, itu kan seharusnya kita nggak menyalahkan menterinya gitu kan, performanya itu gitu. Ya tapi ya presidennya berarti yang bermasalah gitu. Ya, menarik. Jadi kalau seorang pembantu presiden dikasih tugas, kemudian dia tampillah ke publik dengan tugas itu. Ini dikasih taunya sayangnya tidak dikasih tahu secara terbuka ya Pak ya, di ruang tertutup. Kemudian menteri melakukannya, kemudian masyarakat menolak. Ya kalau saya jadi presidennya saya lindungi menteri itu loh Pak, on behalf myself. Iya makanya itu. Dan satu hal yang apa namanya Ya, sulit diingkari ya, gini. Sepanjang pengalaman saya di birokrasi itu ya, baru kali ini loh ada aturan bahwa menteri itu kalau mau mengeluarkan peraturan menteri itu draftnya sebelum diundangkan oleh menteri, sebelum tanda tangani, itu harus disanction di kantor presiden. Waduh. Oh iya, begitu sekarang. Jadi sesungguhnya apa yang dikatakan oleh Pak Fadil Hasan tadi itu benar, karena pada titik itu ya menteri itu nggak bisa mengeluarkan peraturan menteri tanpa disetujui oleh presiden. Kalau dulu kan menteri itu punya otoritas untuk membuat kebijakan-kebijakan yang strategis di kementeriannya, mengeluarkan peraturan menteri dan sebagainya, itu domainnya menteri. Sekarang ya memang tetap menteri yang tanda tangan, tapi sebelum tanda tangan ini harus dipastikan dulu konsistensi dengan kebijakan yang lain, dan itu harus dikirim ke kantor presiden. Itu kan namanya tanda tangan, itu kan yang punya resiko ya Pak ya? Ya iya. Baik, saya kira kalau ada isu lagi nih, saya ingin sharing. Nanti juga saya oleh CNBC itu mau wawancara tentang reshuffle. Ya. Jam berapa Pak? Jam 4. Oke, jam 4. Aman lah kalau jam 4 Pak. Saya kira jam 2, setengah 2 ini. Karena pengumumannya jam 13.30 ini Pak. Iya. Dan di sini kita lihat misalkan beberapa media mengatakan bahwa bisnis misalkan mengatakan Zulkifli Hasan akan gantikan Lutfi. Ya, meskipun kita tahu ini kan Menteri Perdagangan ini kan sekarang jadi hot chair ya Pak, kursi panas. Dalam seluruh reshuffle ini kan kursi panas. Artinya orang yang ngambil resiko itu kan akan dimintai kinerjanya, yaitu harga minyak ini harus segera turun. Nah ini apakah kemudian sesimpel itu loh kalau kita lihat. Sementara Pak Luhut sendiri pun sudah 2 minggu lebih menangani minyak goreng ini, ternyata turun ya, sudah turun, tetapi level 16.800 ke 16.500 gitu loh. Itu pun masih jauh, 14.000 masih jauh di atas 14.000 yang ditetapkan. Itu yang curah kan itu. Yang curah ya, kita bicara yang curahnya. Iya. Jadi, curahnya belum terpenuhi gitu. Nah, itu juga, itu kan justru masalah gitu kan dibandingkan dengan Pak Lutfi ya kan. Saya kira dari sisi background ya, dari sisi pengalaman kan Pak Zulkifli Hasan ini mungkin lebih tidak mengetahui tentang perdagangan gitu. Ya kan, sekarang dia diangkat, dijadikan jadi Menteri Perdagangan Pak Zulkifli Hasan itu. Jadi ya, aneh juga kan. Ya kalau jadi apa ininya gitu loh, apa namanya? Nilai tambahnya. Apa poinnya? Apa kriterianya, poinnya menggantikan dia dengan Pak Zulkifli Hasan. Jadi makanya kan iya, Bang. Pak Lutfi kan mungkin dari sisi apa ya, dari pengalaman gitu kan. Sebelumnya kan udah
pernah jadi Menteri Perdagangan juga kan, walaupun nggak lama. Pernah jadi PKPM, pernah jadi dubes gitu kan. Dubesnya kan di 2 negara, Jepang sama Amerika, ya tahu sedikit banyak lah kan. Pak Zulkifli Hasan ini saya kira saya jadi ingat beliau ini ketika dimarah-marahi sama siapa tuh aktor itu siapa? Oh si Richard Gere. Bukan Richard Gere yang suka main di film. Oh si ini film. Ya. Si Robert Redford. Bukan Mas. Yang suka main film ini loh, film apa yang Harrison Ford. Indiana Jones. Harrison Ford ya. Oh Harrison Ford. Harrison Ford. Nah itu. Ya itu kan kalau Pak Lut itu dan nanti bicara di forum internasional misalnya mana gitu. Jadi nggak jelas lah ini. Ini bagi Pak. Gini Pak. Kan Pak Zulhas punya dekat orang-orang seperti Derajat Wibowo ya. Orang seperti itu harus diundang untuk bantu di Kementerian Perdagangan gitu Pak. Ya mending Derajat aja langsung. Iya mendingan Derajat aja kalau gitu. Iya ngapain harus pakai mediasi? Beliau itu wakil ketua MPR kan secara protokoler. Saya dengar cerita katanya tadi malam itu ada rapat di PAN untuk memutuskan siapa yang jadi. Itu nggak benar itu. Bukan kalau tuh ada rapat bukan memutuskan siapa yang akan jadi menteri. Bukan. Sebenarnya kalau kita dengar kan ceritanya itu memang lihai juga nih Pak Zulkifli Hasan ini kan. Awal-awal tuh ketika dia mau memutuskan untuk bergabung gitu katanya kan minta endorsement lah, salah satunya dari ketua-ketua PAN lama gitu kan, termasuk yang Mas Tisno Bahir. Mas Tisno. Itu dikasih tahu lah bahwa nanti Mas Tisno kita usulkan jadi menteri katanya gitu. Aduh, ampun. Itu namanya kena bluffing itu Pak. Iya. Taunya dia. Ini ngobrol antara kita aja nih. Ya, saya ingin masuk ke Raja Juli PSI, Pak. Disebutkan ada 2 nama baru ya. Pertama Raja Juli, yang kedua adalah Pak Hadi Cahyanto. Iya. Yang akan masuk ke dalam kabinet. Raja Juli ini kan PSI dia. Kabarnya jadi ada satu lagi kan yang dari Sekjen PBB. Ya, ini ya saya offin dulu videonya ya. Oh iya Pak. Harus ya baik. Gimana itu Pak kehadiran PSI dan PBB ini koalisinya mau ditambah supaya koalisi yang gemuk atau apa ini? Pak Fadil atau Pak Malik mungkin? Pertanyaannya Pak Fadil. Ini balas jasa aja saya kira. Kan PBB waktu itu kan bantu waktu sengketa pemilu itu kan namanya Yusril kan jadi pengacaranya kan. Ya. Nah sekarang dikasih inilah kan selama ini kan belum dikasih posisi lah gitu kan, balas jasa aja itu saya kira. Ya kan. Tapi masa menaruh Yusril kan jadi wakil menteri. Nggak mungkin lah, beliau kan menterinya juga harusnya setara sama Pak Luhut harusnya itu. Ini artinya Pak Jokowi ini lagi gambling ya. Karena profil-profil calon pengganti ini masih dipertanyakan begitu ya, apakah cocok atau tidak gitu ya. Ya sekarang kalau misalnya mau kriterianya tambah nggak jelas itu Sofyan Jalil misalnya kan diganti katanya. Orang bertanya kan kenapa dia diganti?
kenapa dia diganti? Itu Terus dia. penggantinya Pak Hadi Cahyanto kan? Heeh, heeh, Ya gimana hubungannya sama ATR BPN kan? heeh, heeh. Kalau Sofyan tuh lebih tepat lah kan, selama ini juga dia lebih relatif tidak inilah kan, he knows what he is doing lah. Ya, Gitu. ya itu tadi seperti apa namanya, kalaupun toh orang itu hanya melihat di permukaan gitu ya, orang kan lebih mudah memahami kenapa Lutfi diganti daripada Sofyan Jalil diganti kan gitu. Ya walaupun ultimately seperti tadi Pak Fadil katakan tadi kan, ya ini menuruti kemauan presiden kok, terus kemudian salah dia yang dikorbankan, itu kan nggak elok gitu kan. Ya, itu kalau kita mengerti yang di balik semua itu. Tapi tanpa mengerti di balik semua itu kan orang sulit memahami apa namanya, mengapa dua orang itu yang diganti. Apa ya betul begitu gitu. Sama-sama. Ya, kalau bicara mengenai banyak yang bikin heboh kan, sebenarnya kan ada yang lain yang suka bikin heboh juga tuh gitu. Tapi ya nggak dengar ada berita apa-apa. Jadi intinya reshuffle ini kental dengan muatan politiknya ya, bukan muatan Indonesia ke depan mengatasi permasalahan-permasalahan begitu ya. Ya. Narasi gimana caranya BBM bisa stabil, minyak goreng bisa stabil. Nah itu nggak terungkap begitu. Kasakusuknya di sana. Capres dan kalau itu masih mending. Kalau gitu misalnya ada kejelasan ya politis gitu kan, politik dalam pengertian misalnya untuk merangkul atau mengkonsolidasi secara politik gitu. Ini mah bukan politik, bukan kinerja juga, jadi nggak jelas aja. Kalau si Pak Sofyan Jalil, orang kan jadi berspekulasi kan, bisa berspekulasi karena kan ya Pak Sofyan kan orang yang sangat dekat dengan Pak Yusuf Kalla misalnya kan. Ya, kalau kemudian ya orang akhirnya akan berspekulasi, misalnya mengait-ngaitkan apa yang terjadi pada Pak Sofyan dengan apa yang dilakukan Pak Yusuf Kalla, manuver-manuver politik menuju 2024 dan sebagainya kan. Ya orang kalau tidak ada bahan lagi ya orang akan mencari-cari, akhirnya ketemunya kayak begitu-begitu. Ya gimana orang kalau dilihat juga kerjanya dikritisi banget juga enggak gitu kan, ya selama ini juga adem ayem aja, tiba-tiba diganti gitu. Ya betul. Ya. Nah itu justru yang tampak di publik itu kan, berarti unsur politiknya itu lebih kuat. Iya. Lebih ke positioning di 2024 juga seperti. Raja Juli Antoni itu udah beredar namanya cukup lama kan akan menjadi wakil menteri. Dulu kan sempat beredar rumor bahwa dia akan menjadi Wamendikbud dan sebagainya kan. Kemudian hilang lagi, silang lagi. Sekarang tiba-tiba muncul lagi. Ya, nah ini dengan kalau rewarding PSI ya memang saya kira ya PSI bolehlah dikatakan sebagai pendukung yang dari sisi statement dan sebagainya ya mungkin layak untuk mendapatkan reward ya, terlepas dari pro kontranya di
di mata publik. Ya mungkin kalau giring nggak gitu-gitu banget, mungkin giring ya jadi.